Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 3541 Kekuatan dalam Pola Kuno. Aku sangat hebat. Mata Luo Xiu berubah menjadi karakter misterius. Metode yang digunakan Chen Qianqiu saat ini juga merupakan metode yang sama yang digunakan oleh Wu Pinggu yang kuat dari suku Wugu sebelumnya. Dia ingin mengembangkan dunia Tao dan kemudian menghancurkan dunia untuk membunuh lawan-lawannya. Ini adalah metode yang umum digunakan oleh mereka yang berada di tingkat penghancuran asal, yang setara dengan menggabungkan kekuatan dua alam, alam asal dan penghancuran asal. Namun, Luo Xiu tidak lagi seperti dulu. Hukum tertinggi membentuk riak dan menyebar. Dia tidak mengembangkan dunia Taoisme, tetapi alamnya mengandung kekuatan asal dan kehancuran. Ledakan. Pembunuhan semacam ini dapat dikatakan sebagai benturan prinsip yang paling hakiki. Disertai suara gemuruh, Luo Xiu mengerang dan mundur beberapa langkah di udara. Saat bertabrakan dengan Dao Ze tadi, dia jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Karena pada saat ini, level kekuatan Chen Qianqiu telah mencapai level pemusnahan sumber sejati. Bahkan jika itu adalah level pemusnahan sumber terlemah, ketika kata nyata digunakan, itu memiliki arti yang sama sekali berbeda. Tingkat kekuatan Luo Xiu adalah tingkat penghancuran sumber semu. Mana yang kuat dan mana yang lemah sangat jelas terlihat. Mata misterius itu tidak menunjukkan emosi sama sekali. Meskipun dari segi tingkat kekuatan, ia lebih rendah dari pihak lainnya. Namun hati Tao Luo Xiu masih tak kenal takut. Sebab, sekalipun ia menghadapi sumber kehancuran yang nyata, sekalipun ia bukan lawan, setidaknya ia akan memastikan untuk melindungi dirinya sendiri. Juga, Tao-nya yang sejati adalah Tao yang istimewa, yang tidak bergantung pada Tao dua dunia, yaitu Tao keabadian dan Tao pemusnahan. Kekuatan Tao-nya bahkan lebih tinggi daripada Tao dua dunia itu. Karena itu, wilayah kekuasaannya belum mencapai origin destruction. Namun kekuatan Tao-nya dapat mencapai tingkat ini. Sekalipun jalanku kuat. Namun, Chen Qianqiu secara paksa menggabungkan pedang ilahi penghancur sumber dan kekuatannya melampaui level penghancur sumber kuasi. Itu tidak boleh diremehkan. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak saya. Saat hati Luo Xiu bergerak, kekuatan pola kuno asli yang telah dibangkitkannya saat menghadapi krisis hidup dan mati berubah menjadi tirai cahaya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Meskipun lapisan tirai cahaya ini sangat lemah, cahayanya agak redup. Namun, pertahanannya sangat kuat dan dapat menahan serangan penghancur sumber. Jadi bagaimana jika level kekuatanmu mencapai level penghancuran sumber? Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini, tetapi aku ingin melihat siapa lagi yang berani menyentuhku lagi di masa depan. Kehendak Taois itu teguh dan tak tergoyahkan. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, dan Tao diri sejati berubah menjadi pedang dewa dan memegangnya di tangan kanannya. Tao berubah menjadi pedang dan mengendalikan pembunuhan. Metode naga gunturku yang sesungguhnya. Teknik naga petir saat ini telah jauh melampaui teknik sebelumnya. Selain kecepatan ekstrim yang meledak dalam sekejap, masih banyak misteri lainnya. Yang dikembangkan oleh Taoisme ini bukanlah prinsip petir murni, karena akar dari Taoisme adalah Taoisme diri sejati, bukan petir. Kekuatan petir yang dikembangkan juga merupakan kekuatan petir dari Taoisme diri sejati, bukan prinsip petir. Kekuatan petir dari dunia abadi. Inilah dharma diri yang murni. Oleh karena itu, di antara banyak Taoisme yang dikuasai Luo Xiu, kecuali bahwa jati diri kita terlalu agung. Lalu yang paling kuat adalah metode naga petir sejati. Sekalipun itu adalah kungfu abadi-abadi, bagaimanapun juga, itu bukanlah metode yang dia ciptakan sendiri dan jatuh ke kelas bawah. Kaki. Jika kekosongan itu terkoyak, cahaya dan kegelapan akan runtuh. Chen Qianqiu, sebuah celah terkoyak di dunia Tao yang berevolusi dengan kekuatan penghancuran asal. Apa? Dia benar-benar bisa menerobos dunia cahaya dan kegelapanku? Chen Qianqiu sedikit terkejut. Tapi itu hanya kejutan. Bagaimanapun, dia sekarang adalah orang kuat yang setara dengan level penghancuran sumber. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan yang bisa dia kendalikan. Itu tidak sebanding dengan keadaan puncak dunia sumber di masa lalu. Betapapun tiraninya Anda tetap dibatasi oleh kultivasi Anda sendiri. Meskipun setiap kali aku menggunakan kekuatan penghancur asal, aku akan menderita serangan balik. Tetapi sebelum aku terbunuh oleh serangan balik itu, aku harus membunuhmu untuk membalaskan dendam klan Chen-ku. Kamu tidak bisa membunuhku. Luo Xiu menggelengkan kepalanya pelan. Meskipun aku tidak tahu apa tujuan klan Tian, kau, Chen, hanyalah bidak catur yang terbengkalai. Melangkah di udara, sebuah pola kuno misterius muncul di antara alis Luo Xiu.
Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan pola kuno. Karena waktu terakhir tidak didorong oleh kesadaran subjektifnya, tetapi pola kuno secara otomatis melindunginya. Kekuatan yang terkandung dalam pola kuno tampaknya lebih dari sekadar pertahanan. Ledakan. Ketika Luo Xiu mencoba mengambil inisiatif untuk menggunakan kekuatan ini, kepalanya tiba-tiba bergetar dan kesadarannya kabur sesaat. Karena kekuatan yang terkandung dalam pola kuno ini begitu dahsyat hingga melampaui imajinasinya. Setelah kesadarannya menembus pola kuno tersebut, ia pun tenggelam dalam kekuatan yang dahsyat tersebut. Anda harus tahu bahwa tekad Luo Xiu tidak dapat dihancurkan dan hati taunya tidak tergoyahkan. Dari sini dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang dibutuhkan untuk membuat kesadarannya tersesat di dalamnya. Dan Luo Xiu yang hendak mengambil tindakan, juga karena kesadarannya hilang dalam kekuatan pola kuno, matanya menunjukkan jejak kelesuan dan dia membeku di tempat, seolah-olah dia terganggu. Mati. Pada saat ini, Chen Qianqiu datang dengan serangan mematikan, memegang pedang ilahi penghancur asal di tangannya, dan menikam Luo Xiu di antara kedua alisnya dengan satu pedang. Jarak antara keduanya menjadi dekat dalam sekejap, hingga ujung pedang itu mendekati bagian tengah alisnya. Tatapan mata Luo Xiu masih kosong, seakan-akan dia tidak merasakan krisis hidup dan mati. Apa yang terjadi? Bahkan Chen Qianqiu tampak bingung saat ini, karena pedangnya telah menusuk Luo Xiu di antara kedua alisnya, dan dia bahkan tidak memberikan perlawanan. Namun kemudian, Chen Qianqiu mendongakkan kepalanya dan tertawa liar, rambut panjangnya menari-nari. Hahaha, kau teralihkan di tengah pertarungan hidup dan mati. Kau mencari kematian? Sambil tertawa terbahak-bahak, telapak tangan Chen Qianqiu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menggunakan kekuatan penghancur sumber untuk menembus seluruh kepala Luo Xiu dengan pedang suci di tangannya. Namun di saat berikutnya, wajah Chen Qianqiu membeku, karena dia sudah menggunakan kekuatannya secara maksimal, tetapi dia tidak dapat menembus pedang suci di tangannya. Bagaimana kabarnya? Dan ketika Chen Qianqiu melihat lebih dekat, matanya tiba-tiba membeku. Karena dia mengira pedang itu baru saja ditusukkannya ke alis Luo Xiu. Namun pada kenyataannya, pedang sucinya terhalang oleh pola kuno di antara alis Luo Xiu dan tidak menembusnya. Kau ingin membunuhku? Tiba-tiba Luo Xiu berbicara, dan sepasang mata yang tampaknya tidak fokus menatap ringan ke arah Chen Qianqiu. Karena mata Luo Xiu berubah menjadi rune, matanya tampak aneh tak terlukiskan, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Kamu, Chen Qianqiu terkejut dan merasakan firasat buruk di hatinya. Kamu ini apa? Kalau mau membunuhku, mati saja. Tiba-tiba, sosok Luo Xiu bergerak, kedua tangannya membentuk segel tinju, dan dengan suara keras, area hampa yang luas yang berpusat padanya hancur dan musnah. Ledakan, ledakan, ledakan. Hanya dalam waktu singkat, Luo Xiu menyerang beberapa kali dengan tinjunya. Setiap pukulan tampaknya memiliki cahaya tak terbatas yang menyinari 9 langit. Akibat teror terjadi di mana-mana, menghancurkan segalanya. Sebuah lubang mengerikan terbentuk di langit. Bahkan jika kekosongan itu dapat memperbaiki dirinya sendiri, kecepatan perbaikannya tidak akan secepat kecepatan kehancuran. Langit runtuh, tanah retak. Chen sudah selesai sepenuhnya. Bab 3542 masa depan mengkhawatirkan. Ketika semuanya berangsur-angsur kembali tenang, seluruh tanah leluhur keluarga Chen lenyap. Tidak ada reruntuhan, tidak ada bangunan yang rusak, karena semuanya hancur. Tempat ini seperti kosong dan tidak pernah ada apa-apa. Bagaimana dengan Chen Qianqiu? Permisi, tidak ada orang seperti itu di dunia ini lagi. Dalam ledakan kekuatan Luo Xiu yang tidak sadarkan diri, dia dipukuli sampai mati dengan tinjunya, dan tubuh serta jiwanya hancur. Kehilangan kekuasaan. Luo Xiu tidak tahu mengapa dia mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan, menghajar Chen Qianqiu hidup-hidup yang telah mencapai kekuatan tingkat sumber kehancuran, dan menghancurkan tubuh dan jiwanya sepenuhnya. Kesadarannya hilang dalam kekuatan besar pola kuno itu. Kekuatan itu seperti lautan luas, dan kesadarannya seperti perahu yang sepi, naik dan turun di antara ombak besar. Tetapi untuk segala sesuatu yang terjadi di luar, Luo Xiu masih bisa melihatnya dengan jelas. Itu hanya perasaan itu, kesadaran subjektifnya, menyaksikan semua ini seperti seorang pengamat. Apa yang dilakukan tubuhnya berasal dari nalurinya sendiri, dan tidak disebabkan oleh kesadaran lain yang mengendalikan tubuhnya. Jadi dari manakah kekuatan itu berasal? Luo Xiu juga bingung.
jika kekuatannya berasal dari pola kuno. Tetapi dia tidak merasakan kekuatan dari pola kuno itu mengalir ke tubuhnya. Jika Anda benar-benar ingin memberikan penjelasan, Luo Xiu lebih suka menyebutnya kekuatan naluri. Itu berasal dari naluri terdalam yang tersembunyi di dalam tubuh. Ketika kesadaran subjektif kehilangan kendali atas tubuh, naluri paling primitif meledak dan potensi melonjak keluar. Dari sini, Luo Xiu lahir dalam kondisi seperti sekarang. Tentu saja, pola kuno asli juga memainkan peran penting. Setidaknya di masa lalu, Luo Xiu dapat kehilangan kesadaran dan mengendalikan tubuhnya, tetapi nalurinya tidak pernah meledak. Tepatnya, itu harus merupakan kombinasi kekuatan pola kuno dan kekuatan naluriah. Atau lebih tepatnya, ketika Anda kehilangan kesadaran subjektif, semuanya berasal dari naluri yang paling primitif. Itulah jati diri sejati yang paling murni. Tiba-tiba, Luo Xiu merasakan kesadaran subjektifnya kembali ke tubuhnya. Dia memandang segala sesuatu di sekelilingnya dengan acuh tak acuh. Dia menunduk menatap telapak tangannya, merasakan kelelahan di sekujur tubuhnya. Angkat tanganmu dan pegang itu. Tanah tandus di bawah tiba-tiba terbelah. Aliran cahaya terbang lewat dan mendarat di tangannya. Ini adalah pedang. Tepatnya, itulah harta keluarga Chen yang paling berharga. Meskipun pertempuran tadi sangat mengerikan, namun tidak dapat menghancurkan artefak penghancur sumber ini. Klan Chen sudah tidak ada lagi. Bahkan jika beberapa anggota klan dengan kultivasi lemah masih hidup, mereka hanya ada dalam nama saja. Tentu saja mustahil bagi Luo Xiu untuk mengembalikan pedang suci ini kepada Chen. Berdengung. Begitu sosoknya melintas, Luo Xiu berubah menjadi cahaya yang menjauh dan menghilang di ujung langit yang jauh. Pada saat yang sama, domain suci agung terguncang lagi. Karena Luo Xiu mengambil tindakan secara terang-terangan, setelah menerobos masuk ke keluarga Chen dan mengalahkan Chen Qianqiu untuk membangun reputasinya sebagai orang kuat. Kali ini dia lebih kejam. Keluarga Chen hancur. Alam sumber keluarga Chen dan di atasnya semuanya akan hancur. Bahkan lebih menakjubkan, seorang pria kuat dari alam asal surgawi muncul sebagai utusan, tetapi dipukuli sampai mati oleh Luo Xiu dengan kekuatan besar. Anak ini terlalu cakap. Jauh di dalam gerbang suci agung, sebuah gunung dengan janggut di kaki gunung. Daerah ini adalah daerah terlarang di Sekte Sein Agung. Murid biasa tidak diperbolehkan untuk mendekat, dan bahkan ahli tingkat tua tidak diperbolehkan masuk tanpa dipanggil. Inilah tempat di mana Raja Bijak Agung berlatih kultivasi. Sebagai Raja Abadi, mantan Raja Sage Agung juga merupakan salah satu orang terkuat di generasinya. Hingga saat ini, ia telah berlatih selama lebih dari 30 zaman. Dia masih ingat ketika dia masih seorang jenius muda, dia berada pada tahap yang sama dengan Luo Xiu ketika dia berlatih, dan dia hanya berada di tingkat Kaisar Suci. Kaisar Suci yang telah hidup selama 100.000 tahun sudah menakjubkan. Misalnya, meskipun putra perang suci dan yang lainnya telah memasuki wilayah Kaisar Agung, mereka telah berlatih selama ratusan ribu tahun. Usia seperti itu masih dianggap muda di dunia abadi. Hanya setelah mencapai alam asal, seseorang tidak lagi berada dalam kategori generasi muda, tetapi telah memasuki alam yang kuat. Luo Xiu telah menghancurkan keluarga Chen kali ini, dan klan surgawi pasti tidak akan menyerah. Namun, alam suci yang agung ini dikendalikan oleh Sekte Suci Agungku, dan klan surgawi bahkan tidak akan berpikir untuk mengulurkan tangan. Dunia abadi sekarang tampak damai. Namun pada kenyataannya, orang-orang kuat yang berdiri di puncak piramida semuanya merasakan arus bawah, dan mereka merasa sedikit gelisah. Dunia Mieksu selalu sangat gelisah, dan berbagai tindakan sangat sering terjadi, terutama penyusupan klan ilusi. Tidak seorang pun berani mengatakan bahwa sejak perang dahsyat terakhir dan era kekacauan yang panjang, dunia Mieksu menjadi sangat tidak stabil. Berapa banyak mata-mata klan ilusi yang telah ditanam di dunia abadi? Termasuk 9 tempat suci tingkat abadi, mereka tidak berani mengatakan bahwa tidak ada klan ilusi yang menyelinap masuk. Dalam kekosongan yang luas dan kacau, tempat-tempat yang telah dijelajahi para pendeta, bagaimanapun juga, adalah bagian dari kekosongan yang luas. Sebagian besar kehampaan yang kacau itu sunyi dan tak berpenghuni. Tidak ada peluang untuk menemukan keberuntungan, jadi hanya ada sedikit biksu. Di dalam bintang yang pecah, inti bintang telah lama hilang. Namun, tempat ini berubah menjadi gua. Pada saat ini di gua ini, suara sesosok tubuh yang duduk dalam bayangan gelap terdengar serak. Luo Xiu ini harus disingkirkan.
Baik itu keabadian atau kehancuran, ada orang yang telah mencoba mengolah jalan jati diri sejati, dan ada banyak yang berhasil. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah meringkas prinsip jati diri sejati yang menentang surga seperti yang dilakukannya. Level kekuatannya saat ini hampir mencapai level Origin Destruction. Jika dia dibiarkan tumbuh, aku takut dia akan benar-benar menjadi batu sandungan bagi tujuan besarku untuk memusnahkan kehampaan seperti yang dikabarkan. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Chen Qianqiu secara paksa menggabungkan artefak penghancur sumber, dan tingkat kekuatannya telah mencapai tingkat penghancur sumber, tetapi dia masih mati di tangan Luo Xiu. Budidaya abadi semakin memburuk dari generasi ke generasi. Mereka ingin menyatukan semua sumber daya mereka untuk membudidayakan benih yang dapat mengarah pada dominasi. Setiap juta tahun adalah satu generasi, dan banyak sekali sumber daya yang dikonsumsi. Jika kita memberitahu mereka bahwa banyak dari sumber daya ini sebenarnya mengolah budidaya pemusnahan kita, ekspresi macam apa yang akan dimiliki oleh orang-orang besar itu? Suara serak dan tawa menyeramkan. Infiltrasi klan ilusi dimulai setelah bencana kedua. Hingga kini, lebih dari 3000 era kekacauan telah berlalu. Setelah sekian lama, kekuatan infiltrasi klan kekosongan ilusi telah tertanam kuat. Sekarang ini, kalaupun para petinggi dunia abadi bersatu dan ingin membersihkan klan ilusi di antara para biksu abadi, hal itu akan sulit dilakukan, karena mereka yang ketahuan sebenarnya adalah anak-anak terlantar yang bisa dibuang sewaktu-waktu. Potongan catur yang sebenarnya penting tersembunyi sangat dalam. Bahkan beberapa suku ilusi yang telah mengintai di dunia abadi terlalu lama telah mampu mencapai keadaan yang sama sekali tidak dapat dibedakan dari para pembudidaya abadi. Bahkan jika mereka diselidiki dengan metode rahasia khusus, identitas mereka tidak dapat diidentifikasi. Kemampuan klan ilusi telah berevolusi dan meningkat ke tingkat yang luar biasa selama bertahun-tahun. Mereka yang ketahuan pada dasarnya adalah mereka yang baru mengintai dalam waktu singkat dan tidak tahu bagaimana cara bersembunyi dengan sempurna. Tiba-tiba, sosok yang diselimuti jubah hitam melangkah keluar dari bayang-bayang. Jika ada yang melihat wajah tuanya yang sudah lapuk, sebagian orang akan dapat mengenali identitasnya sebagai sesepuh pembunuh sumber di tanah suci abadi. Bab 3543, orang-orang yang mendukung Luo Xiu. Yuer, aku kembali. Menghancurkan Chen. Luo Xiu kembali ke tempat di mana dia dan Yan Yuer berpisah. Suami. Sosok Yan Yuer muncul dalam sekejap dan melemparkan dirinya ke pelukan Luo Xiu. Meskipun Luo Xiu sudah lama tidak pergi, dia tetap merindukannya meskipun mereka terpisah sedetik pun. Sayang sekali aku tidak bisa menemukan keberadaan Gu Yue. Luo Xiu mendesah. Sekarang dia hanya tahu bahwa Chen mengikuti perintah klan surgawi, jadi dia mencoba mencuri peti mati giok tempat Gu Yue tidur dari klan Chen. Apakah klan surgawi menginginkan Gu Yue atau peti mati batu giok? Orang-orang klan Chen tidak tahu. Berdasarkan apa yang dipelajari Luo Xiu dari klan Gu, masalahnya seharusnya bukan pada peti mati giok, karena peti mati giok bukanlah harta karun yang istimewa. Satu-satunya barang berharga di dalamnya adalah pola dao yang diukir oleh tetua klan Gu sendiri. Pola dao dari orang kuat di alam penghancuran sumber tidak akan membuat klan surgawi berbuat sejauh itu. Kalau begitu tujuan klan surgawi jelas adalah Gu Yue. Dan fisik khusus Gu Yue dan sumber dao yang ada bersamaan mungkin menjadi tujuan sebenarnya dari klan surgawi. Tetapi, klan surgawi dan klan Chen tidak dapat dibandingkan. Dia dapat menghancurkan klan Chen dengan sikap kuat yang tak tertandingi. Namun dia masih jauh dari kualifikasi untuk mengguncang klan surgawi. Bahkan jika dia memasuki keadaan membuka naluri jati dirinya sebelumnya, dia tidak dapat menggerakkan klan surgawi. Sebagai salah satu dari 9 tempat suci abadi, apakah ada orang kuat di alam dominasi di klan surgawi? Luo Xiu tidak tahu. Tetapi setidaknya ada banyak orang kuat di level penghancur sumber. Mungkin dia bisa meminta bantuan Yun Tianyu, seperti saat dia menyerang Istana 9 Surga, dan meminta klan surgawi untuk menyerahkan orang. Namun Luo Xiu tidak ingin bergantung pada bantuan Yun Tianyu setiap saat. Tepat seperti yang dikatakan oleh kultivator klan surgawi yang dia bunuh. Karena dia, Yun Tianyu telah menyinggung Istana 9 Surga. Jika dia menyinggung klan surgawi lagi karena dia, akankah tempat suci abadi lainnya berkonflik dengannya di masa depan? Atau akankah Yun Tianyu yang memimpin? Pada akhirnya, baginya, apakah kakak senior akan menyinggung ke-9 tempat suci yang abadi? Hari ini, di atas meteorit di kehampaan yang kacau, Peri Yue dan Liu Hao datang lagi. Selain kedua orang ini, ada juga Jin Tianqiong. Kakak Luo, kau terlalu berisik.
Peri Yue menatap Luo Xiu tanpa berkata apa-apa saat dia datang. Mereka juga berasal dari generasi muda. Luo Xiu adalah pria yang menakutkan. Dia lebih kuat dari mereka sebelumnya, tetapi tidak jauh lebih kuat. Sekarang, ia telah mencapai tingkat kepunahan sumber. Apa yang disebut para pemuda unggul kontemporer ini hanya berada pada tingkat roda sumber. Klan surgawi tidak boleh mudah terprovokasi, kata Liu Hao juga. Meskipun ia pernah dikalahkan oleh Luo Xiu, namun Liu Hao tidak menaruh dendam terhadap Luo Xiu. Sebaliknya, ia menaruh rasa hormat kepadanya. Ia ingin bertarung lagi setelah Luo Xiu menjadi lebih kuat. Setelah mengetahui prestasinya satu demi satu, ia benar-benar memahami perbedaan di antara keduanya. Selama periode ini, Peri Yue dan yang lainnya tidak muncul, tetapi mereka selalu memperhatikan urusan Luo Xiu. Sekarang, keluarga Chen diinjak-injak sampai mati. Namun di belakang keluarga Chen, ada klan surgawi. Gu Yue yang diculik juga dipindahkan ke klan surgawi oleh keluarga Chen. Betapa besarnya monster klan surgawi. Keluarga Gu, tempat Gu Yue berasal, tidak berani meminta orang dari klan surgawi yang menunjukkan hal ini. Bahkan anggota klannya tidak berani bertanya tentang masalah ini. Tetapi kamu, orang luar, harus mengurusnya sampai akhir. Liu Hao menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tetapi ini juga yang paling aku kagumi darimu. Berapa banyak dari kita, para kultivator, yang setia dan saleh sepertimu? Saya katakan, semuanya, pernahkah kalian berpikir bahwa bahkan jika saya tidak memprovokasi klan surgawi akan datang memprovokasi saya? Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Ketika aku menghancurkan klan Chen, alam sumber klan surgawi muncul dan mengancamku dengan klan surgawi, memintaku untuk berhenti, dan kemudian aku memukulinya sampai mati. Jadi kupikir meskipun aku tidak pergi ke klan surgawi akan datang menggangguku. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga Peri Yue terdiam. Kematian seorang kultivator alam sumber yang kuat pasti tidak akan dibiarkan tanpa penyelesaian mengingat status klan surgawi. Bahkan jika Luo Xiu memiliki status khusus, klan surgawi pasti akan mengambil tindakan. Memang seperti yang dikatakan Luo Xiu, alam surgawi yang bersebelahan dengan domain suci agung merupakan tempat klan surgawi berada. Hanya ada satu perbedaan karakter antara alam surga dan alam 9 surga, tetapi tidak ada hubungan di antara keduanya. Di aula utama klan surga, sebuah tangan tua menghancurkan sandaran tangan kursi dengan bunyi klik. Hancurkan keluarga Chen dan bunuh kultivator alam sumber klan surga. Sungguh berani. Membangun kembali gerbang kaisar dan berjalan di dunia sebagai penguasa gerbang kaisar. Apakah dia pikir dia adalah mantan penguasa kaisar? Beberapa tetua klan surga tampak sangat muram. Keluarga Chen telah bergantung pada klan surga sejak perang bencana terakhir, ketika patriark alam penghancur sumber sebelumnya meninggal. Jika tidak, artefak penghancur sumber tidak akan dapat dilestarikan oleh keluarga Chen. Jadi, keluarga Chen adalah bawahan klan surga. Namun kali ini, tempat itu diinjak-injak dan dihancurkan oleh Luo Xiu, dan seorang kultivator alam sumber klan surga terbunuh. Ini merupakan tamparan di wajah klan surga dan provokasi terhadap martabat klan surga. Tetapi anak ini tidak bisa dipindahkan begitu saja. Pada saat ini, sesepuh lainnya berbicara perlahan. Belum lagi Yun Tianyu ada di belakangnya. Awalnya dia menjadi incaran istana Jiutian. Meskipun Lu Tianren tidak lebih lemah dari Yun Tianyu, karena Lu Tianyu telah memilih untuk berkompromi, itu juga berarti bahwa Yun Tianyu memiliki kekuatan militer yang tak tertandingi dan memiliki kemampuan untuk membuat istana Jiutian berkompromi. Jika Luo Xiu tersentuh dan Yun Tianyu mengetuk pintu dengan marah, bahkan jika klan surgawiku dapat menghentikannya, berapa banyak kerugian yang akan kita alami? Selain itu, Na Luo Xiu adalah penerus dari Imperial Master. Selama 2 pertempuran dahsyat itu, kontribusi Imperial Master sudah dikenal dunia. Jika banyak orang kuat ingin membalas kebaikan ini, mereka pasti akan membela Luo Xiu. Lelaki tua yang berbicara itu adalah lelaki tua kekar. Meski tampak agak tua, tubuhnya sangat kuat. Penatua Lu, apa maksudmu dengan ini? Apakah maksudmu klan surgawiku ingin berkompromi dengan seorang junior? Tetua klan surgawi yang baru saja berbicara berkata dengan marah. Diam. Wajah lelaki tua kekar yang dikenal sebagai Tetua Lu tiba-tiba berubah dingin. Dalam pertempuran dahsyat pertama, jika Master Kekaisaran tidak mengambil tindakan, saya, Tuan Lu, pasti sudah lama mati. Meskipun aku adalah tetua klan surgawi, aku juga memahami prinsip membalas kebaikan. Jika ada yang ingin menyentuh Luo Xiu, aku, Lu, tidak akan setuju. Segera setelah pernyataan ini keluar, banyak tetua klan surgawi yang hadir tercengang.
Orang tua bernama Lu itu sebenarnya bukan dari klan surgawi. Hanya saja dia mempunyai rasa sayang terhadap klan surgawi saat itu, dan kemudian dia menjabat sebagai tetua di klan surgawi. Awalnya semua orang ingin berdiskusi tentang cara menghadapi Luo Xiu. Namun di luar dugaan, salah seorang tetuanya langsung mengutarakan niatnya untuk mendukung Luo Xiu. Lu Yi. Dalam sekejap, beberapa tetua klan surgawi berdiri, prinsip tahu mereka berlarian, dan dengan dingin mengunci lelaki tua kekar itu. Klan surgawi benar-benar korup. Perang dahsyat sudah dekat. Apa yang kalian lakukan? Pada saat ini, seorang pria paruh baya perlahan berbicara. Apakah kamu menculik Gu Yue dari klan Gu? Saya, Tuan Yun, dan Tetua Lu, baru mengetahui hal ini belakangan. Kami tidak ingin bertanya apa tujuanmu menculik Gu Yue, tetapi ketika masalah ini berkembang sampai ke titik ini, Tetua Lu dan aku memiliki ide yang sama. Jika klan surgawi ingin mengambil tindakan terhadap Luo Xiu, mereka harus bertanya kepada kami berdua terlebih dahulu. Seorang pria parubaya bernama Yun Su. Nama yang lembut, namun kejam dan bengis. Yun Su di masa lalu juga merupakan seorang pria terkenal dan ganas. Total ada 12 tetua alam penghancuran asal di klan surgawi. Hanya Yun Su dan Lu Yi yang bukan dari klan Tian. 10 sisanya merupakan kultivator klan surgawi. Tetapi, di antara ke-12 tetua alam penghancuran asal ini, Yun Su dan Lu Yi keduanya berada di alam abadi, dan kekuatan mereka jauh melampaui alam sumber kehancuran biasa. Di antara klan surgawi, hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi seperti Raja Surgawi yang dapat menekan kedua orang ini. Bab 3544 Daftar Alam Sumber Abadi. Domain 9 Surga, Gerbang Kaisar. Apakah kamu membuat masalah lagi? Di depan Yun Tianyu, formasi saling terkait dan berubah menjadi bayangan Luo Xiu. Luo Xiu tidak kembali. Yun Tianyu belum berangkat ke domain suci agung untuk sementara waktu. Di antara keduanya, formasi khusus dan teknik rahasia digunakan untuk berkomunikasi dan berdialog. Apa yang kau lakukan benar-benar membuatku semakin terkejut dan terguncang. Kau menghancurkan klan Chen, membunuh Chen Qianqiu, dan memenggal kepala kultivator alam sumber klan surgawi. Ekspresi di wajah Tuan Yun Tianyu, saya tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya. Tetapi dilihat dari nada suaranya, dia tidak marah karena apa yang dilakukan Luo Xiu. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Yun Tianyu memberikan kesimpulan dan evaluasi. Kamu adalah penguasa sekte kaisar. Apa yang kamu wakili bukan lagi dirimu sendiri, tetapi seluruh sekte kaisar dan apa yang diwakili oleh kata Dimen. Jika keluarga Chen hancur, maka akan hancur. Bahkan jika itu adalah klan surgawi di belakang keluarga Chen, apa pentingnya di depan sekte kaisar? Kau tidak perlu khawatir tentang urusan klan surgawi. Beberapa orang di 9 tanah suci abadi benar-benar menjadi semakin korup. Aku bahkan menduga bahwa klan ilusi telah menyusup ke dalamnya. Sekarang setelah kau menyebabkan hal-hal ini, kau juga dapat mengawasi mereka. Lihat apa yang salah dengan orang-orang itu. Selama kamu tidak bodoh, kamu harus memahami bahwa potensimu tidak terbatas, dan siapapun yang menyentuhmu akan merusak masa depan yang kekal. Di dunia ini, kekuatan akan berbicara sendiri. Kamu telah membuktikan dirimu dengan kekuatan. Selain itu, pembunuhanmu terhadap Chen Qianqiu kali ini telah membuatmu memenuhi syarat untuk masuk dalam peringkat alam sumber abadi. Berdasarkan evaluasi tingkat kekuatanmu, kamu berada di peringkat ke-93. Daftar alam sumber abadi. Luo Xiu mengangkat alisnya sedikit saat mendengar ini. Dia juga pernah mendengar tentang peringkat alam sumber abadi. Hanya orang-orang kuat yang telah melangkah ke alam sumber yang memenuhi syarat untuk diberi peringkat di sana, dan hanya ada 100 orang. Artinya, saat ini, Luo Xiu sudah termasuk dalam 100 orang terkuat di dunia abadi, menduduki peringkat ke-93. Budidaya abadi memiliki banyak sumber. Alam roda sumber tidak memenuhi syarat untuk diberi peringkat sama sekali. Bahkan jika itu adalah alam-alam sumber, hanya mereka yang berada di tahap akhir alam sumber dan di atasnya yang memenuhi syarat untuk disertakan, dan hanya mereka yang terbaik di alam yang sama yang memenuhi syarat. Sebelum ini, Chen Qianqiu, peringkat ke-95. Saat Luo Xiu mengalahkannya, dia sudah memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar alam asal. Dan setelah dia membunuhnya, berdasarkan penilaian kekuatannya, akhirnya ditetapkan bahwa dia berada di peringkat ke-93. Haha, jangan berpikir bahwa peringkat ke-93 tidak tinggi. Sudah berapa tahun kamu berlatih? Mereka yang telah berlatih lebih dari 10 kali, bahkan ratusan, atau ribuan kali lebih lama darimu tidak memenuhi syarat untuk berada di sana.
kata Yun Tianyu sambil tersenyum. Bukankah ini agak tidak pantas? Lagi pula, aku masih dianggap generasi muda. Jika aku tercantum dalam daftar alam sumber, aku takut penggarap kehancuran akan semakin ingin menyingkirkanku. Luo Xiu tidak bisa berkata apa-apa. Sebelum menjadi jenius yang tak terkalahkan, ia telah menarik perhatian banyak orang. Banyak orang menduga bahwa ia memiliki rahasia di dalam tubuhnya dan ingin mencari tahu lebih banyak tentang hal itu. Mereka pun memasang jebakan untuk membunuhnya. Sekarang, dia ada di daftar alam asal sebagai generasi muda, dan niscaya akan menjadi duri dalam daging bagi sebagian orang. Orang lain mungkin perlu mengkhawatirkan hal itu, tapi Anda tidak. Yun Tianyu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu belum mengerti? Kamu tumbuh terlalu cepat. Kamu pikir kamu masih generasi muda, tetapi kamu tidak tahu bahwa tingkat kekuatanmu tidak lagi milik generasi muda, tetapi telah mencapai tingkat kekuatan abadi. Hutan. Peringkat alam asal merupakan simbol identitas dan status. Dari zaman dahulu kala hingga sekarang, entah itu zaman dahulu kala yang paling awal, zaman yang paling kuno, atau dunia saat ini, hanya ada 100 orang yang bisa masuk dalam peringkat alam asal. Perkataan Yun Tianyu juga membuat Luo Xiu tercengang. Ya, dia tumbuh terlalu cepat. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, wilayah kekuasaannya telah meningkat pesat, dan kekuatannya telah meningkat lebih cepat dan lebih mengerikan. Tanpa disadari, dia telah mencapai puncak piramida dunia abadi. Dewasa ini, dia hampir mencapai level-level penghancuran sumber. Kalaupun ada yang curiga kalau dia punya rahasia, tapi kalau dia punya harta yang banyak, berapa banyak orang yang bisa menggoyahkannya? Adapun orang yang lebih kuat dari Luo Xiu, dilihat dari dunia abadi, hanya ada sedikit orang. Pada saat ini, siapapun yang ingin menyentuhnya, Yun Tianyu pasti tidak akan tinggal diam. Bahkan Yun Tianyu dan beberapa orang penting ingin melihat siapa yang akan bertindak pada saat ini. Jika ada yang bertindak, maka siapa yang paling mungkin dicurigai? Bagaimanapun, tingkat pertumbuhan Luo Xiu berarti potensinya tak terbatas. Dia pasti akan tumbuh menjadi eksistensi yang unik di masa depan. Siapapun yang ingin menghancurkannya akan menghancurkan benih masa depan. Tetapi Luo Xiu sama sekali tidak bersemangat saat melangkah ke peringkat alam asal. Memang akan ada rasa pencapaian, namun dia sangat mengetahuinya. Daftar alam sumber hanyalah daftar alam sumber. Di atas alam sumber, dan ada satu yang lebih tinggi dari semuanya, yaitu Tuhan. Baik itu bencana pertama atau bencana kedua, selalu ada seorang guru yang kuat yang muncul dan menentukan hasil akhir dari bencana tersebut. Guru tingkat master adalah hal yang paling penting. Kakak senior, seberapa kuatkah sang penguasa? Tanya Luo Xiu. Tingkat kekuatannya telah mencapai tingkat kehancuran sumber. Jadi dalam arti tertentu, ia juga memiliki kualifikasi untuk mengagumi Tuhan. Alam dominasi. Setelah mendengar ini, ekspresi Yun Tianyu tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Sangat sedikit orang yang tahu. Saat dia berada di Yun Tianyu, dia juga memiliki harapan untuk memasuki alam dominasi. Hanya saja dalam pertempuran dahsyat terakhir, fondasi jalannya rusak, dan butuh waktu lama untuk pulih, jadi dia kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang master. Penguasaan masih jauh bagimu. Meskipun tingkat kekuatanmu telah mencapai tingkat yang mendekati sumber kehancuran, masih ada celah dibandingkan dengan sumber kehancuran yang sebenarnya. Dan di atas sumber kehancuran, ada keabadian, dan di atas keabadian, ada Raja Abadi. Tujuan utamamu sekarang adalah berkultivasi ke alam penghancuran asal sesegera mungkin, kata Yun Tianyu dengan suara yang dalam. Luo Xiu mengangguk. Seketika komunikasi antara keduanya berakhir dan semuanya kembali tenang. Percakapan dengan Yun Tianyu, Luo Xiu merasa sedikit berat. Dalam pertempuran dengan Chen Jie, dia sekali lagi mendapatkan reputasi dan dimasukkan dalam peringkat alam asal, yang dapat disebut sebagai kehormatan tertinggi. Namun hanya dia sendiri yang tahu. Dalam pertarungan terakhir yang putus asa dengan Chen Qianqiu, dia tidak menang dengan mudah. Jika dia secara tidak sengaja memasuki kondisi aneh naluri diri sejati itu, dia harus membayar harga yang mahal jika dia ingin membunuh Chen Qianqiu. Kedalaman kehampaan abadi. Suatu tempat yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Terjadi kekacauan di sini. Kekacauan berputar dan berubah menjadi pusaran air besar. Dalam pusaran air, kekacauan berevolusi menjadi kabut besar, dan kabut besar melahirkan Taoisme. Seorang pria berambut putih duduk bersila di tengah pusaran yang kacau. Dia tampak muda, seperti seorang pemuda. Rambutnya seputih salju, dan matanya mencerminkan perubahan tahun-tahun yang tak berujung. Tiba-tiba,
Dia mengangkat tangannya dan meraihnya di udara, dan selembar batu giok muncul. Dalam sekejap, informasi yang tercatat dalam lembaran batu giok itu terbaca oleh kesadaran spiritualnya. Luo Xiu, dia junior yang menarik. Dia telah bangkit dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga satu-satunya penerus yang diakui oleh Kaisar. Bab 3545, Prinsip Tubuh Gu Yue. Waktu berlalu tanpa disadari. Luo Xiu mengambil tindakan dan menghancurkan keluarga Chen. Peristiwa ini tak hanya menggemparkan klan surgawi, melainkan juga tanah suci abadi di wilayah lain. Lagi pula, ada banyak biksu alam sumber di keluarga Chen. Begitu banyak biksu alam sumber terbunuh sekaligus, yang mana telah menyentuh peraturan dan batasan yang ditetapkan oleh warisan utama. Namun, tempat-tempat suci abadi utama tidak secara langsung mengirim orang kuat untuk menangkap Luo Xiu. Peristiwa itu terjadi di tempat suci agung. Raja Bijak Agung juga sedikit bingung bagaimana memutuskan masalah ini, jadi dia melaporkan masalah itu kepada guru yang belum lahir. Baru beberapa hari berlalu, Raja Bijak Agung kemudian menerima titah dari Sang Bhagava. Luo Xiu benar dalam menghancurkan keluarga Chen. Di samping itu, klan surgawi juga menerima dekrit. Isi dekrit itu adalah memerintahkan klan surgawi untuk menyerahkan Gu Yue dan mengembalikannya kepada Luo Xiu. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia terkejut. Karena dua keputusan berturut-turut itu juga menegaskan tanpa keraguan betapa Master Superior menghargai Luo Xiu. Tidak ada yang salah dengan menghancurkan keluarga Chen. Ini sudah merupakan hasil yang mengejutkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa sang penguasa bahkan secara pribadi mengeluarkan dekrit yang meminta klan surgawi untuk berteman. Tidak diragukan lagi bahwa Luo Xiu, yang telah naik ke daftar alam asal sebagai junior muda, sekali lagi telah menjadi fokus dari banyak orang kuat di seluruh dunia abadi. Pada saat yang sama, beberapa pria kuat mempunyai pemikiran lain. Seperti pernikahan, Del. Luo Xiu memiliki peningkatan yang sangat mencengangkan, pasti ada beberapa rahasia dalam dirinya. Jika dia bisa menikah dengannya, mungkin dia bisa menemukan satu atau dua rahasia. Tidak perlu meninggalkan tempat suci agung. Hanya beberapa hari berlalu, Luo Xiu kemudian bertemu lagi dengan Raja Bijak Agung. Kamu benar-benar mampu. Raja Bijak Agung memandang Luo Xiu dengan sedikit kebingungan dan berkata, Tuan Tertinggi sangat menghargai Anda. Anda adalah pemuda pertama yang mendapatkan kehormatan seperti itu di masa lalu. Memberi. Sambil berbicara, Raja Bijak Agung menjentikkan jarinya, dan aliran cahaya terbang ke arah Luo Xiu. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, lalu sebuah naring terjatuh di telapak tangannya. Luo Xiu juga tahu satu atau dua hal tentang apa yang terjadi di dunia luar. Meskipun dia ada di sini untuk membimbing latihan Yan Yuer tanpa berhubungan dengan dunia luar, melalui beberapa saluran, dia juga bisa mengetahui tentang keributan di luar. Akan ada hasil seperti itu, yang tidak diharapkan Luo Xiu. Menurut pikiran awalnya, klan surgawi akan menemukan cara untuk menghadapinya untuk menunjukkan keagungan dan martabat tanah suci abadi. Akibatnya, bahkan klan surgawi tidak berani melanggar ketetapan kedatangan Tuhan. Di Naji, ada peti mati giok tidur Gu Yue. Kesadaran spiritual Luo Xiu dapat merasakan bahwa Gu Yue sedang tidur di peti mati batu giok. Klan surgawi pasti telah kehilangan muka dalam masalah ini, tetapi karena ketetapan Tuhan, mereka tidak berani berbicara dengan marah. Tetapi jika orang kuat klan surgawi datang ke Luo Xiu secara langsung untuk mengembalikan Gu Yue, klan surgawi masih tidak tahan, jadi mereka menyerahkan Naji ke Sekte Sein Agung. Dan kemudian menyerahkannya ke Luo Xiu melalui Sekte Sein Agung. Di Sekte Sage Agung, Raja Sage Agung, eksistensi tingkat Raja Abadi, dikirim ke sini secara langsung. Ini menunjukkan betapa berharganya Luo Xiu. Ini juga menunjukkan bahwa status Luo Xiu di dunia abadi sudah luar biasa. Menurutku ada beberapa hal yang seharusnya Yun Tianyu katakan kepadamu. Bencana di kedua dunia itu akan terjadi lagi kapan saja. Situasi saat ini tidak optimis dan bahkan dapat dikatakan genting, kata Raja Bijak Agung dengan sungguh-sungguh. Terakhir kali kita bertemu, Raja Bijak Agung tidak banyak bicara pada Luo Xiu. Tapi sekarang berbeda. Karena Luo Xiu sudah menjadi orang kuat di daftar alam asal, dia secara alami memenuhi syarat untuk mengetahui beberapa hal dan juga memenuhi syarat baginya untuk mengatakan beberapa hal. Sebagai salah satu orang kuat di daftar alam asal, kamu harus memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk pergi ke dua kehampaan dan asal untuk membunuh musuh, kata Raja Sage Agung. Ekspresi Luo Xiu sedikit berubah saat mendengar ini. Dia tidak keberatan membunuh musuh. Namun, begitu dia muncul di kehampaan dua alam,
atau asal-muasal penghalang antara dua alam, dia pasti akan menjadi duri dalam daging bagi para kultivator penghancur kehampaan, dan niscaya akan penuh dengan bahaya. Di dunia abadi, penggarap penghancur kekosongan berani memasang perangkap pembunuh untuknya. Begitu dia pergi ke medan perang penggarap dua alam, bukankah dia akan menaruh kepalanya di bilah pedang? Situasimu istimewa, jadi Tuhan juga menyebutkannya dalam dekrit. Kamu tidak perlu pergi ke dua kehampaan untuk melaksanakan tugas membunuh musuh untuk saat ini. Sebaliknya, kamu akan bertanggung jawab untuk membersihkan beberapa makhluk penghancur kehampaan yang tidak aktif di dunia abadi. Selain klan ilusi, garis pertahanan dua alam kekosongan dan tanah asal terkadang akan dimasuki oleh beberapa makhluk penghancur kehampaan. Begitu sesuatu terjadi, kamu harus pergi untuk mendukung dan membunuh musuh. Sambil berbicara, Raja Bijak Agung menyerahkan Liontin Giok kepada Luo Xiu dan berkata, "Jika ada misi, aku akan memberitahumu melalui Liontin Giok ini." Bagus. Luo Xiu mengangguk dan menyimpan Liontin Giok itu. Kemudian, Raja Bijak Agung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Mengenai segala sesuatu yang dikatakan Raja Bijak Agung, Luo Xiu tidak sepenuhnya mempercayainya. Sebaliknya, dia pertama-tama bertanya kepada Yun Tianyu tentang Liontin Giok dan misinya. Setelah mengonfirmasi dari Yun Tianyu bahwa tidak ada masalah, Luo Xiu merasa lega. Klan Gu. Luo Xiu berdiri di atas meteorit itu, melihat ke arah klan Gu. Ketetapan yang diturunkan oleh Tuhan. Dia meminta klan Tian untuk mengembalikan Gu Yue ke tangannya, tetapi tidak ke klan Gu. Tentang masalah perawatan Gu Yue, klan Gu tidak terlalu aktif. Baru ketika dia pertama kali menerobos ke alam Chen, klan Gu muncul sambil membawa lonceng dewa klan. Tetapi sejak aku mengetahui bahwa klan Tian sedang menghasut di belakang keluarga Chen, klan Gu tidak lagi melakukan gerakan apapun. Jelas mereka tidak berani memprovokasi klan surgawi. Meskipun pada masalah ini, klan Gu mempertimbangkan situasi keseluruhan. Namun di pihak Luo Xiu, dia sedikit kecewa dengan klan Gu. Bagaimanapun, Gu Yue adalah anggota klan Gu, dan dia bahkan tidak bisa melindungi anggota klannya sendiri. Apa gunanya klan seperti itu? Sesuatu terjadi di sini. Luo Xiu tidak kembali ke Dimen terlebih dahulu. Sebaliknya, formasi tersebut terukir pada meteorit. Dia berencana untuk memeriksa tubuh Gu Yue terlebih dahulu untuk melihat masalah apa yang ada. Setelah menyelidiki, Luo Xiu menemukan bahwa memang benar apa yang dikatakan Gu Kun. Ada dua prinsip Tao yang berbeda dalam tubuh Gu Yue. Salah satu prinsip Tao termasuk dalam kategori jalan abadi. Itu seharusnya bakat bawaan Gu Yue. Kekuatan prinsip Tao sebanding dengan benih sumber tertinggi. Ini sama saja dengan terlahir dengan benih sumber dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Jika dia tumbuh tanpa kecelakaan apapun, dia setidaknya akan menjadi salah satu dari para pemuda hebat yang dapat berdiri sejajar dengan putra perang dan yang lainnya. Namun, ada jenis Tao lain di tubuh Gu Yue. Tao jenis ini tidak termasuk kategori Tao abadi, melainkan prinsip-prinsip jalan abadi. Kalau begitu hanya ada dua kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa Tao ini termasuk dalam kategori dunia kehancuran. Kemungkinan lainnya adalah jati diri. Luo Xiu sendiri menguasai prinsip jati diri, sehingga ia dapat mengesampingkan kemungkinan kedua. Kalau begitu masalahnya jelas. Jenis Taoisme lain yang ada dalam tubuh Gu Yue adalah Taoisme penghancur Su. Prinsip-prinsip penghancuran dunia virtual. Mata Luo Xiu menyipit, dan wajahnya menampakkan sedikit kesungguhan. Bersambung.